Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan menjelaskan sejarah munculnya filsafat Islam. Mata kuliah pengantar filsafat Islam, dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Zainal Abidin MAG, disusun oleh kelompok 1 yang beranggotakan Arinda Febiola, Aulia Aziza, Nur Hikmah, Muhammad Ardi. Baiklah, saya akan menjelaskan sejarah filsafat Islam. Sejarah filsafat Islam tidak dapat dilepaskan dari filsafat Yunani. Filsafat Yunani dikembangkan oleh Alexander Agung yang kita kenal sebagai Iskandar Zulkarnain. Alexander mencoba memperkenalkan filsafat dan budaya Yunani di daerah jajahannya dengan cara menganjurkan para prajurit dan intelektual Yunani untuk mengawini penduduk setempat agar mereka betah hidup di tempat yang dikuasai. Peradaban Yunani lebih berkembang di Mesir, Syria, dan Yudin Saputra. Adapun perkembangan peradaban Islam Yunani yang berada di luar Yunani disebut dengan Helenisme. Helenisme memiliki pengaruh terhadap masuknya filsafat dalam Islam, sebab ketika Islam berhasil menaklukkan Mesir, Syria, dan Baghdad, wilayah tersebut sudah maju oleh peradaban Yunani pada masa Al-Mamun, Harun ar-Rasyid, dan Al-Amin. Mereka berusaha mengembangkan tradisi tersebut dengan memberikan dorongan dan intensif yang cukup besar bagi perkembangan filsafat dan ilmu. Di samping itu, adanya ayat-ayat Al-Quran yang mendorong umat Islam untuk selalu memaksimalkan daya akalnya. Kemajuan Islam relatif mudah diraih dengan bibit kemajuan yang sudah berkembang di wilayah tersebut. Begitu juga filosof dan ilmuwan Muslim yang bermunculan seiring dengan kemajuannya. Faktor timbulnya filsafat Islam. Ada 5 faktor timbulnya filsafat Islam. Yang pertama, faktor dorongan ajaran Islam. Yang kedua, faktor perpecahan di kalangan umat Islam. Yang ketiga, faktor dakwah Islam. Yang keempat, faktor menghadapi tantangan zaman. 5. Faktor pengaruh kebudayaan lain. Karakteristik filsafat Islam. 1. Berpikir radikal. 2. Mencari asas. 3. Memburu kebenaran. 4. Mencari kejelasan. 5. Berpikir rasional. Tokoh dan pemikiran filsafat Islam. Ada 5 tokoh dan pemikiran filsafat Islam. Yang pertama, Al-Kindi. Yang kedua, Ar-Razi. Yang ketiga, Al-Farabi. Yang keempat, Ibnu Miskawai. Yang kelima, Ibnu Sina. Baiklah, yang pertama yang akan saya jelaskan, Al-Kindi. Al-Kindi adalah filsuf Muslim pertama. Al-Kindi dikenal sebagai filsuf Muslim Arab pertama yang merintis jalan bagi penetrasi filsafat ke dunia Islam. Konsep filsafat pertama Al-Kindi menyatakan, yang paling luhur dan yang paling mulia di antara segala seni manusia adalah filsafat yang bertujuan menyingkap hakikat kebenaran itu sendiri. Menurut Al-Kindi, kebenaran filsafat dan agama tidaklah bertentangan, karena keduanya datang dari sumber yang sama, yaitu Tuhan. 2. Ar-Razi. Dia adalah dokter terbesar yang lahir dari rahim sejarah masa keemasan Islam. Dilaporkan bahwa karya tulisnya mencapai 232 buah dengan kedokteran sebagai tema utamanya. Buah karya terbesarnya ialah Al-Hawi, sebuah ensiklopedi yang berisi informasi kedokteran Yunani, Syria, Arab, dan laporan penelitian pribadi. Pemikiran filsafat Ar-Razi terdiri dari filsafat 5 kekal, filsafat rasionalis, dan filsafat moral. Yang ketiga, Al-Farabi. Al-Farabi dikenal dengan filosof Islam terbesar, memiliki keahlian dengan banyak bidang keilmuan dan memandang filsafat secara utuh dan menyeluruh serta mengupasnya dengan sempurna. Sehingga filosof yang datang sesudahnya seperti Ibnu Sina dan Ibnu Rushd banyak mengambil dan mengupas sistem filsafatnya. Filsafat Al-Farabi antara lain membahas tentang metafisika, filsafat kenegaraan, filsafat praktis dan juga logika, dan filsafat bahasa. 4. Ibnu Miskawai. Ibnu Miskawai menjelajahi banyak cabang ilmu pengetahuan dan filsafat. Ia akhirnya lebih memusatkan perhatian pada sejarah dan akhlak. Miskawai memaparkan uraian-uraian soal sifat dasar pemikiran Newtonisme dengan cara yang tidak lazim. Menurut Miskawai, konsensi Aristoteles soal pencipta sebagai penggerak yang tak digerakkan merupakan argumen yang mantap untuk membuktikan kebenaran Tuhan dan sudah semestinya diterima oleh kalangan agamawan. Pemikiran filsafat etika sebagai berikut tentang ketuhanan, tentang emanasi, tentang jiwa, tentang akhlak.
5. Ibnu Sina. Filsafat Ibnu Sina itu ada 5 pemikiran, yaitu diantaranya menurut Ibnu Sina pembagian filsafat dan ilmu ada 2 tipe filsafat, yaitu teoritis dan praktis. Menurut Ibnu Sina, metafisika merupakan ilmu yang memberikan pengetahuan tentang prinsip-prinsip filsafat teoritis yang berhubungan dengan mewujud eksisten atau yang ada. Sepanjang ia ada, menurut Ibnu Sina, wujud dari Tuhanlah kewujudan yang mesti mengalir inteligensi pertama, sendirian, karena hanya Allah yang tunggal dan mutlak. Sesuatu dapat berwujud. Ibnu Sina berpendapat bahwa jiwa adalah wujud rohani imateri yang berada di dalam tubuh. Selanjutnya, pengaruh filsafat dalam Islam. Dalam pengaruh filsafat Islam terbagi menjadi 2 masa, yaitu masa Al-Kindi dan masa Ibnu Miskawai. Yang pertama, masa Al-Kindi. Pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid dan Al-Ma'mun, kaum muslimin sibuk mempelajari ilmu filsafat, menerjemahkan dan mengadakan perubahan serta perbaikan sesuai ajaran Islam, sehingga muncul ilmu filsafat Islam. Ilmu filsafat Islam adalah pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat yang ada, sebab asal dan hukumnya atau ketentuannya berdasarkan Al-Quran dan hadis. Al-Kindi melakukan Islamisasi pemikiran Yunani. Yang kedua, masa Ibnu Miskawai. Miskawai terbukti memadukan Plato, Aristoteles, Neoplatonisme, Pitagoras, dan sebagainya, bukan sekedar menunjukkan kebiasaannya mengumpulkan teori, melainkan lebih sebagai usaha kreatif dalam menggunakan pendekatan-pendekatan yang berbeda untuk menyoroti isu-isu penting. Pemikiran Ibnu Miskawai juga banyak memberikan pengaruh terhadap pemikiran Al-Ghazali, terutama tentang pembahasan proses penciptaan alam dan filsafat moral. Baiklah, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kata atau tulisan yang kurang jelas atau salah penyebutan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.